wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Amma ba'd, hadratal mukarramin wal mukharamin, al-ghurama wal fudala wa bil khusus Akhina al-Karim, Syekhina al-Karim, Kiai Mudiri selaku Imam Masjid Al-Fikr, para asatidz, asatidzah, para kiai, para sesepuh, wabil khusus para habaib wilayah yang hadir, kaum muslimin muslimat, para tokoh, para sesepuh, para diri sepuh ingkang tansah dihormati. Pertama, yang paling utama, tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah izinkan kita bersama malam ini untuk berkumpul dalam majlis atau halaqah. Boleh halaqah jadi gini wong kono. Ya majlis ila liqa yang penuh barokah ini, untuk kita bersama-sama mengungkapkan rasa cinta kita yang mendalam kepada seorang yang agung pilihan Allah, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke habibaan junjungan kita, pimpinan kita, tauladan kita, penyelamat kita dunia akhirat, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, kayaknya Ibu enggak enak. Orang dhuwur. Oh, halo Bro. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini mari sebelum kita ngaji, kayaknya ngaji ketok. Kalau saya lihat wajah-wajah yang hadir ini para alim-alim untuk berdoa. Mari sebelumnya kita toto niat sing tuwunan agar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya syafaat itu dua kali diucapnya, Pak. Ya. Padahal syafaat Nabi itu banyak. Nabi adalah orang pilihan Allah, orang yang paling mulia akhlaknya, paling tinggi derajatnya, paling bersih hatinya. Makanya kita disuruh mencontoh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah hadir pada kalian seorang utusan dari jenis kalian, dari bangsa kalian. Min anfusikum nek ngaji maknane saka awak-awakan ira dhewe.
awak-awakan is kok jenis iki. Laqad ja'akum yakti temen wis teko iki sira kabeh. Sapa rasulun seorang utusan. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, ini Pak, levelnya memang. Kalau ada orang suruh nyontoh jin, tentu nggak level Pak. Nabi itu manusia, ya manusia biasa, tapi luar biasa, utuh manusia. Tapi basarun la kal basar, manusia yang mempunyai kualitas di atas yang lain. Bibit bobotnya beda karena memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi. Makanya kita suruh nyontoh nabi. Kalau saja Allah mengutus kepada kita seorang utusan dari bangsa jin, saya yakin pasti semuanya taat, pasti semuanya turut, tapi bukan karena ikhlas. Benar? Paling karena takut kalau utusannya jin. Ya, kalau Allah menurunkan utusan kepada kita manusia ini dari bangsa malaikat, mah susah nontonnya. Malaikat itu tidur enggak, makan enggak, sama duit budek. Perempuan enggak nafsu. Bagaimana contohnya? Ya, sebagai rahmatan kepada kita semua ini, Allah mengutus utusan juga dari bangsa kita sendiri, artinya dari jenis manusia. Meskipun nabi itu dari manusia biasa, namun jangan disamakan karena bobot bibitnya beda Pak. Contoh, kita manusia toh, Bu, dengar ke? Kita manusia, kita kan juga sering tidur. Nabi manusia Pak, Nabi juga biasa tidur, tapi tidurnya Nabi tidur matanya doang, matanya saja. Kalau tidur kita pules, tidur Nabi cuma mata terpejam, hati selalu terpaut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Contoh lagi keistimewaan Nabi. Kita manusia, kita biasa keringetan toh? Keringetan lah. Nabi juga manusia Pak, Bu. Nabi juga biasa keringetan. Tapi keringet Nabi bau minyak kasturi. Kalau di dalam Biba itu diterangkan ketika Nabi lewat suatu gang atau jalan. Padahal Nabi lewat sudah jauh itu. Harumnya masih tercium. Kelihatan sekali ini kok bau Muhammad. Mana Muhammad? Sudah orangnya sudah jauh. Harumnya masih tercium. Itu baru keringat di Nabi. Manusia luar biasa Pak. Keringatnya saja harum minyak kasturi. Padahal waktu itu belum ada parfum. Belum ada orang bikin parfum. Dan Nabi tidak pernah pakai minyak. Keringatnya sudah bau minyak. Beda kalau keringat kita. Nah ini bedanya Nabi dengan kita. Oh, contoh lagi keistimewaan Nabi. Ya toh? Kita ini manusia, kita sering beludah toh? Ludah itu Bu. Kita juga berludah. Nabi manusia, Nabi juga pernah berludah. Tapi ludah Nabi sebagai obat. Ingin tahu buktinya? Di saat Nabi mengadakan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, di tengah jalan beliau mau istirahat. Pas sampai di Gua Sur, mau istirahat. Waktu itu ditemani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar minta izin, ya Nabi, sebentar saya tak turun duluan, membersihkan gua. Barangkali ada hewan-hewan yang berbisa. Oke? Setelah dibersihkan, Abu Bakar mempersilahkan, ya Rasul, silahkan, aman.
Padahal Abu Bakar waktu membersihkan gua itu, tiba-tiba dia sengat kalajengking tangannya, langsung bengkak, Pak. Ditahan rasa sakit sampai matanya berabah, merah. Ya, lama istirahat di Kuba, lama kelamaan kelihatan juga muka Abu Bakar ini berubah pucat. Nabi bertanya, ya Abu Bakar, saya lihat kenapa mukamu pucat? Apakah engkau tidak tega meninggalkan Mekah? Apakah engkau tidak rela meninggalkan keluargamu? Apakah engkau takut dikejar-kejar orang Quraisy? Tidak ya Rasul, tidak. Lalu kenapa mukamu kok pucat begitu? Ya Rasul, aku tadi disengat kalajengking, tanganku bengkak. Kenapa enggak ngomong dari tadi? Tangan Abu Bakar dipegang, Nabi sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung kempes, Pak. Rasa sakitnya langsung hilang. Gara-gara ludah Rasul, ludahnya Nabi. Beda kalau ludah kalian. Ya, ini keistimewaannya. Ya, luar biasa. Itu Nabi. Suatu saat, ini keistimewaan Nabi lagi. Sayyidah Aisyah sedang dondom, jahit pakaian yang bedah itu. Di ruang rumah yang rumah satu-satunya yaitu ruang tamu, yaitu ruangan itu. Ya, ruangannya kan agak gelap. Tiba-tiba jarum jatuh. Siti Aisyah mencari-cari nggak ketemu karena kondisi gelap. Tiba-tiba Rasulullah datang dari pintu, langsung masuk. Ruangan langsung terang, Pak. Ruangannya langsung terang. Kelihatan itu jarum jatuh di bawah. Baru kelihatan. Itulah keistimewaan Rasulullah SAW. Nabi adalah orang yang paling mulia akhlaknya, paling bersih hatinya, paling tinggi derajatnya. Nabi orang yang nyata-nyata sudah mendapatkan ampunan dosanya. Tapi Nabi adalah orang yang ketika sujud sholat di tengah malam sampai bengkak kakinya. Itu Rasulullah. Ya, di sini juga saya lihat banyak yang bengkak kakinya. Jadi kenapa? Serius? Ya, itu Nabi, Pak. Jadi basarun tapi lakal basar. Nabi itu manusia tapi bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Makanya wajarlah kalau kita sebagai umatnya ini menghormati kelahiran Nabi dengan sedemikian rupa. Bahkan ini belum apa-apa, Pak. Belum apa-apa dibanding kecintaan Rasul kepada umatnya. Ya, Nabi itu saking hebatnya, Pak. Dalam Nahdom Buddha itu kan disebutkan, saya nggak pati apa sih, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi, terus fi askarin khina talqahu wa fi khasami. Nabi itu saking hebatnya, Pak. Ketika sendiri kelihatan hebat. Ketika di tengah tentara memimpin prajurit hebat. Ketika duduk hebat. Ketika berjalan hebat. Ketika bersama sahabat paling hebat. Di tengah-tengah anak-anak beliau hebat. Apalagi di mata putra-putrinya, istri-istrinya, orang paling hebat. Ini Nabi, Pak. Artinya biasanya sih kalau orang hebat kita bisa dapati di mana-mana, Pak. Bu, kita orang hebat bisa kita dapati di mana-mana. Tapi yang menjadi hebat di mana-mana susah carinya. Ya toh? Nabi ini bisa hebat di mana-mana, Pak. Ya, seperti tadi, di tengah tentara kelihatan hebat. Ya toh? Di tengah sahabatnya hebat. Itulah alasan kenapa kita suruh mencontoh Rasulullah SAW. Kalau kita jujur, kira-kira apa sih yang mau kita contoh dari Rasul? Ya,
seluruh dalam aspek kehidupan, selama belum mencontoh Rasul, pasti salah. Karena Rasul adalah barometer kebenaran. Rasul adalah barometer kebersihan. Rasul adalah barometer keadilan. Selama masih menyelisih Rasul, berarti masih salah. Mau contoh apa saja? Umpamanya kita sebagai guru, contoh Rasul, Rasul juga seorang pengajar. Umpamanya kita sebagai pedagang, nyontoh Rasul, Rasul juga seorang pengusaha. Bahkan sejak usia 9 tahun beliau sudah pergi dagang, pergi ke negara Syam, dagang antar negara, gak main-main. Kalau kita sebagai jenderal pun nyontoh Rasul, Rasul juga memimpin prajurit di tengah medan perang. Semuanya lengkap Nabi itu. Ya, makanya kalau kita mau nyontohlah Rasul. Karena Rasul, pribadi Rasul adalah tauladan bagi umatnya. Nabi sudah sejak kecil dipilih oleh Allah untuk nanti dijadikan figur tauladan bagi umatnya. Maka sejak kecil pun sudah diterpa kesusahan, Pak. Masih dalam kandungan umur 6 bulan sudah ditinggal wafat abahnya. Ibunda Sayyidah Aminah melahirkan anak pertamanya tanpa didampingi suami tercinta. Sedih hatinya, hancur perasaannya, tapi tegar jiwanya. Ini Aminah, seorang pejuang wanita di zamannya. Ya, dibesarkannya anak yang namanya Muhammad, lalu diasuh dengan kasih sayang, lalu diantarkan menjadi orang yang besar. Karena memang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi. Artinya begini, Pak. Orang kalau sejak awal, sejak kecil sudah terbiasa susah, gak kagetan. Ketika menghadapi susah, gak kaget. Contoh Pak. Saya ini santri saya. Ketika di pondok kan biasa makan kangkung. Kangkung itu identik karo santri modelnya. Sing biasa nyantri mesti pernah ngerasa kangkung. Ya toh? Ini identik banget. Suatu hari berkunjung ke teman, lalu disuguh makan sayur kangkung. Gak kaget, Pak. Gak kaget. Wah, ini makananku ketika di pondok ini. Gak tahu-tahu kok dikasih daging ayam, ya tambahlah. Nambah. Jadi orang kalau sudah biasa susah, nggak kaget. Itulah yang dididik Allah dalam diri Rasulullah. Ya, maka dari itu kita disuruh mencontoh Rasulullah SAW. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja kita tahu betapa besarnya cinta Nabi kepada umatnya, ya, maka sebesar apapun cinta umatnya kepada nabinya, nggak ada sepadan. Ingin contoh betapa besarnya cinta Rasul pada kita. Nabi ini menurut cerita sih dalam sejarah hidupnya sederhana, Pak. Rumah beliau itu kecil, bahkan dalam kitab insya Allah kalau jangan saya Fathul Majid ada kemarin. Seorang istrinya pernah bercerita ketika Nabi sholat malam, sholat malam, ketika berdiri gitu, kaki istrinya yang sedang tidur itu blojor, kenceng. Tapi ketika Nabi sedang mau sujud, kakinya istri ditarik, supaya Nabi bisa sujud. Itu menunjukkan apa? Saking sederhana sekali tempat itu. Gitu. Terus konon ceritanya tidurnya alas pelapak kurma yang kering. Kadangkala sampai ketika beliau bangun ini membekas di pipi. Itu Rasulullah, kehidupan seorang pemimpin besar dunia. Hidupnya begitu. Di tengah kesederhanaannya, di tengah serba kekurangan itu, Allah pernah menawarkan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, wahai Muhammad, Tuhanmu akan memberi apapun yang kamu mau. Yang penting kamu rela, fatardha. Gitu kan? Apa jawaban Nabi? Ya Allah, cara bahasa kita ini bahasa kita. Silahkan engkau berikan aku jabatan. Silahkan engkau berikan aku kekuasaan. Silahkan engkau berikan aku
kesenangan perempuan, harta benda dan lain sebagainya. Saya tidak akan senang selama masih ada satu saja umatku yang masuk neraka. Fa'idan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar. Jawab Nabi gitu kan. Semuanya tidak bisa membuat aku puas dan senang selama masih saya dengar ada hamba umatku yang masuk neraka. Ini pembelaan Nabi, cintanya Nabi. Lebih memilih cinta kepada umatnya daripada kesenangan dunia. Ini satu. Contoh lagi, betapa besarnya cinta seorang Rasul kepada umatnya. Ketika Nabi berdakwah, menawarkan dakwahnya ke tanah Taif. Dengan harapan semoga orang-orang Taif bisa menerima dakwah Rasul, menerima agama Islam. Tapi apa yang terjadi? Di Taif bukannya disambut, tapi malah disambat. Dilempari batu, anak-anak menyoraki, orang gila. Disuir Nabi. Sampai berdarah-darah kakinya. Waktu itu Nabi bersembunyi di bawah pohon kurma. Lalu Nabi mengaturkan bermunajat atas kelemahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ungkapan Nabi begini? Ya Allah, aku tidak peduli entah engkau serahkan aku kepada siapapun, bahkan kepada raja yang dolim sekalipun yang nanti akan menghajar aku, memenjarakan aku gak peduli ya Allah. Atau engkau akan membuangku dari tempat yang lebih jauh dari sini, aku gak peduli ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku. Ini Nabi. Pada saat itu Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, andaikan engkau mau membaca doa atau berdoa kepada Allah dengan doa yang dibaca Nabi Nuh alaihissalam waktu itu. Nabi Nuh kan berdoa apa? Ya Allah, hancurkan itu orang-orang yang tidak mau menerima tauhid. Jangan kau sisakan di muka bumi, habiskan ya Allah. Ini Nabi Nuh. Jadi Umar bin Khattab ini begitu, ya Allah, Nabiku kok begitu. Sudah dalam kondisi seperti itu, justru yang keluar dari mulut yang mulia beliau adalah Allahumma gfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ada yang mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa umat-umatku karena mereka memang tidak tahu. Nabi berharap saat itu jawaban Nabi kepada Umar, ya Umar, aku menginginkan agar Allah nanti mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka. Artinya dari anak turun-turun orang itu ada yang menyembah Allah dan mentauhidkan. Itu jawaban Nabi, Pak. Sudah karuan dibualangi waktu sampai berdarah-darah. Yang balangi waktu malah didungak nih. Onek kamu kaya ngono. Inilah kecintaan Nabi kepada umatnya. Contoh lagi, mau ingin lagi. Cinta Nabi dari dunia sampai akhirat kita dibuktikan sejarahnya. Contoh saya ini yang paling intim. Artinya cinta Nabi dibuktikan betul di saat di dunia, di saat detik-detik ajal akan menjemput beliau. Ini di saat itu malaikat Israel sudah datang. Ini prosesnya nggak terlalu ceritanya nggak usah terlalu panjang, pokoknya intinya Israel ditanya, ya Israel, kedatanganmu untuk apa? Untuk ziarah silaturahim atau untuk yang lain? Israel menjawab, keduanya ya Rasul, kami datang untuk berziarah dan untuk mencabut nyawa, kalaupun diizinkan oleh engkau. Ini detik-detik terakhir Nabi menjelang wafat. Itu semua dikumpulkan. Nabi yang ditanyakan, lalu malaikat Jibril di mana? Nabi bertanya belum selesai, lalu Jibril berkata, tahu-tahu sudah di samping beliau. Ya Muhammad, saya ada di depan. Pertanyaan Nabi, ya Jibril,
ini ajal sudah mulai dekat. Lalu apa yang aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Jibril lalu menjawab, "Ya Muhammad, sesungguhnya pintu surga telah dibuka untukmu. Seluruh malaikat yang di sana, di alamnya sana, bersiap-siap menyambut rohmu yang mulia. Bidadari-bidadari surga seluruhnya berdandan rapi menyambut rohmu yang mulia." Surga diharamkan oleh Allah, dimasuki nabi-nabi terdahulu sebelum engkau masuk duluan. Itu kalau untuk aku ya Jibril. Kemudian kalau untuk umatku gimana Jibril? Nah, di detik-detik terakhir Nabi masih memikirkan umatnya. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, innallaha harramal jannata anta." Masya Allah. Gini, sesungguhnya Allah mengharamkan surga dimasuki umat-umat terdahulu, ala sa'iril umam, qabla an tadkhulaha ummatuh, sebelum umatmu memasuki rumah surga terlebih dahulu. Artinya umat Muhammad ini menurut ukuran Pak keluarnya paling akhir, tapi nanti begitu masuk surga paling depan. Surga diharamkan ala sa'iril umam, oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad masuk duluan. Akhirnya Nabi kemudian lega. Oh ya, kalau begitu ya Jibril, saya terima kasih. Silahkan. Kalau begitu saya sudah lega. Akhirnya siap-siap itu Israel mencabut nyawa beliau dengan berhati-hati sekali. Siti Fatimah putri tercinta beliau berusaha merapatkan telinganya mendekat bibir kedua yang mulia. Apa yang terungkap, kata-kata terakhir yang terucap dari bibir yang mulia? As-shalah, as-shalah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Umatku mana? Ini detik-detik terakhir di mana Rasul wafat. Justru umatnya yang dipikirkan. Nabi pesan nggih, salat, jagalah salat. Jagalah tenanan salat. Nisa, ya, pelihara nisa, lindungi perempuan, kaum perempuan. Ya, takutlah kepada Allah akan urusan perempuan. Hati-hati tentang perempuan. Ya. Terus yang terakhir ummati, ummati. Umatku, umatku. Artinya salim, salim ummati, salim umat. Ternyata yang diucapkan Nabi umatnya, Pak. Bukan Siti Fatimah putrinya, bukan Hasan Husain cucu tercintanya. Ya, tapi kita yang dipikirkan Nabi. Itulah kisah di mana cintanya seorang Rasul kepada umatnya. Sekarang pertanyaannya, Pak. Lalu bagaimana cinta kita kepada Rasul? Kata gitu, kan? Ketika di dunia aja Nabi sudah membuktikan sebegitu besar cintanya, ya, sampai menjelang wafat beliau masih memikirkan umatnya. Itu juga dibuktikan nanti di akhirat, Pak. Dibuktikan di akhirat. Di akhirat nanti orang pertama kali yang dihidupkan tentu kan malaikat Israel. Kalau di dalam kitab itu terangkan, malaikat itu dihidupkan karena sebagai panitia akhirat, toh. Kalau malaikat gak ditinggal, siapa panitia nih? Malaikat dihidupkan, kemudian Jibril juga diutus Allah, itu cari itu Muhammad. Muhammad dihidupkan. Kemudian pertama kali Nabi bangun dari tidurnya, cara mati, tapi juga mati, gitu. Apa yang ditanyakan? Aina tarakta ummati ya Jibril? Di mana kau tinggalkan umatku ya Jibril? Jadi begitu bangun yang ditangani umat nih, nah. Itu kiamat, Pak. Hari kiamat itu. Nanti begitu bangun, Nabi yang ditanyakan siapa? Umatnya. Aina tarakti ummati? Di mana kau tinggalkan umatku ya Jibril? Nah, Jibril lalu menjawab, ya Rasulullah, demi Allah, belum ada satupun orang yang dihidupkan oleh Allah kecuali engkau. Akhirnya Nabi diajak langsung masuk ke surga.
dilayani sedemikian rupa, ditempatkan surga yang paling tinggi yang mulia. Ditanya oleh Allah, alam tardo ya Muhammad, apakah engkau rela dengan nikmat-nikmat ini? Ya tak? Nabi lagi-lagi memikirkan kita, Pak. Oh iya, ibarat bahasa kita, Pak, ya. Oh iya, saya enak-enak di surga ya Allah. Lalu bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Gitu tak? Dah. Lagi-lagi umatnya yang dipikir, Pak. Lagi-lagi umatnya yang dipikir. Suatu cerita kita pernah dengar kan? Ada istilah syafa'atul uzma. Gitu. Syafa'atul uzma. Munculnya syafa'atul uzma, ini kronologinya gini kan. Ketika manusia sudah dibangunkan semua, lalu digiring pada suatu tempat namanya mahsyar. Mauqif mahsyar. Sampai beribu-ribu tahun di situ. Belum diproses. Konon ceritanya dalam kitab itu disebutkan ada yang nasib orang itu keringatnya itu sampai sebatas betis, ada sampai batas paha, sampai sebatas perut, sampai sebatas dada, sampai tenggelam. Mengalami kehidupan seperti itu sampai beribu-ribu tahun, tidak dilupaini oleh Allah, dibiarkan begitu terus. Akhirnya mereka nggak tahan, sampai ada yang mengeluh, Bu Yondang diputuskan urusan kami ini, biar kami dilempar ke neraka sudah, nggak apa-apa. Sampai segitu, Pak. Saking rabetai. Di saat itu ada yang berinisiatif, mari kita datangi bapak kita, Adam. Akhirnya mereka mendatangi Adam. Adam didatangi, ya Adam, tolonglah kami segera mintakan kepada Tuhan agar urusan ini segera putus. Kami sudah nggak tahan. Apa kata Adam? Loh, aku tidak salah. Aku punya salah satu aja saya diusir dari surga. Aku bingung ngurusi urusanku ini. Coba kamu datangi Nabi Nuh, gitu kan? Nabi Adam suruh mendatangi Nabi Nuh. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Nuh. Begitu juga jawabannya. Nabi Nuh juga merasa punya salah saat mendoakan para kaumnya agar ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya salah. Ya tak? Nabi Nuh mengutus mereka, tolong datang Ibrahim. Ibrahim didatangi, jawaban sama. Nabi Ibrahim pernah berbohong katanya dalam kisah ketika fa'alta ya Ibrahim ala hadza ya Ibrahim, gitu lah. Gitu? Ketika Nabi Ibrahim ditanya, apakah engkau yang melakukan ini semua, Ibrahim memecah berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim jawabnya begitu, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Meskipun itu bahasa-bahasa yang kinayah, yang sesungguhnya Nabi Ibrahim menunjuk diri sendiri, tapi diarahkan kepada kabiruhum hadza, gitu dong. Ceritanya kan cara ngono ngakali. Itu pun Nabi Ibrahim merasa bersalah, nggak pantas untuk memberi syafaat mereka. Ya toh? Nabi Ibrahim lalu menyuruh mereka untuk mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa begitu juga jawabannya. Aku ibarat ngampleng bocah biar mati langsung. Iku urusan urus beres sampai saiki. Nabi Musa sampai kuat ya, Pak. Ada kaumnya Bani Israel pas ribut dengan anak buahnya Raja Fir'aun. Nabi Musa yang belani kaum itu wampleng sekali langsung mati, Pak. Ya, kuat Nabi Musa. Itu aja urusannya sampai ini belum selesai. Aku belum tahu ini kayak apa. Coba datang itu nabi-nabi setelahnya sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat mereka mendatangi junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi langsung bertindak. Bedanya kan situ toh? Nabi langsung sujud sampai 5 kali sebagaimana sujud sholat biasa. Itu konon ceritanya ada cerita diterangkan seminggu lamanya, ada yang mengatakan 3 hari lamanya sujudnya Nabi. Setelah Nabi Muhammad sujud sampai segitu lama, Allah lalu mengatakan, irfa ra'sak ya Muhammad sal ma hajjatuh. Angkatlah kepalamu ya Muhammad, ucapkan apa yang kau mau. Akhirnya Nabi
mengatakan, ya bahasa kita ini, ya Allah, kasihan ini orang-orang sudah nggak tahan dengan keadaan itu. Akhirnya dengan permintaan junjungan kita Nabi Muhammad ini, Allah berkenan menggelar pengadilan akhirat. Ya, hisab dipasang, pengadilan, penghitungan amal dipasang, mizan dipasang. Akhirnya satu persatu orang diadili sesuai amalnya masing-masing. Itu berkat doa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan syafaatul uzma. Kenapa demikian? Orang mulai dari Nabi Adam sampai terakhir besok hari kiamat sama memuji Rasul, berkat perjuangan Rasul itu, sehingga Allah langsung memutusi urusan mereka. Itu disebut syafaatul uzma. Mereka memuji Nabi semua, gak peduli itu dari golongan sesama muslim atau orang yang non muslim. Bahkan dulu yang memusuhi Nabi tiba-tiba memuji Nabi semua. Itulah yang disebut awal mahmud, maqam al mahmud, maqam mahmud. Disitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkisah tentang cerita cinta Rasul kepada kita, rasanya tidak ada habisnya. Karena Nabi memang dari dunia sampai akhirat selalu mencintai dan memikirkan kita, umatnya ini. Maka dari itu tidak salahlah kalau kita memperingati hari kelahiran beliau, meskipun dengan berbagai macam seremoni yang sebagaimana kita laksanakan ini, sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada beliau, junjungan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita buktikan, dan dengan keikhlasan dan keagungan Rasulullah SAW, kita memohon agar kita mendapatkan syafaat. Perlu diketahui pula, di dalam kitab Fathul Majid itu disebutkan bahwa Nabi mempunyai syafaat, berbagai macam-macam syafaat, Pak. Termasuk diantara syafaatul utma itu tadi. Kemudian ada syafaat-syafaat khusus. Ada syafaat Nabi itu untuk orang yang memang sudah divonis neraka selamanya. Nabi nggak rela, Pak, dengan berbagai macam usaha, cari solusi, dibela sana sini, bagaimana orang ini bisa keluar. Ini khususun. Ada pula orang yang masuk neraka tapi tidak selamanya. Itu pun Nabi juga membela. Cara saya kira pengacara lah, berarti. Jadi Nabi selalu mencari solusi bagaimana umat ini jangan sampai masuk neraka. Itu upaya Nabi sampai kaya ngono. Lah saiki umatnya kok sok-sok neraka kowe. Eta murid bid'ah kowe. Kafir syirik iku neraka kowe. Kok gampang neraka-nerakane kok. Dari cinta Nabi yang segitu dalam, apakah salah kiranya kalau kita juga membalas meskipun tidak sepadan sebesar cinta Nabi? Tapi kan itulah yang bisa kita lakukan. Untuk jadi salah-salah nih. Ya, Nabi saja cara menghormat, cara menyelamatkan umatnya sampai segitu. Makanya tidak boleh saat ini pun kita mulai, jangan sampai kita mendoakan jelek pada orang lain. Meskipun kita yo guting karena inguku. Urusannya Gusti Allah ngono. Ya ta? Aja sampai ndongakno elek. Umpama sampai guting ning wong ya semoga sing didongakno malah awak dhewe. Ya Allah, guting ki muga ilang. Muga gedengku ki ilangi Gusti. Ngono lho. Aja kok malah ndongakno elek. Soale iki nyalai Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lah yang nyelametno umat kaya ngono. Pak, Bu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking terbatasnya pengetahuan kami sehingga tidak bisa menguraikan kemuliaan, ketinggian akhlak beliau Rasulullah SAW. Satu ungkapan sifat pemaaf Rasulullah, ya dah? Pemaaf Rasulullah. Seluruh kehidupan Rasul itu perwujudan sifat pemaaf yang sempurna dari junjungan kita. Nabi ku ya iku mau ceritanya pernah dibikin berdarah-darah kakinya, dibikin patah giginya. Di perang Uhud kan gitu tuh Pak. Perang Uhud ceritanya orang Islam kalah Pak.
Orang Islam kalah, Nabi diserang sana sini. Dan sampai gigi beliau berpatah itu. Laki-laki apa yang diucapkan Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjukkan kepada umatku karena sesungguhnya mereka belum tahu. Ya, andaikan mereka tahu tentu gak begitu. Kayak ngono ki, Pak. Jadi contoh, pada suatu saat ketika perjalanan Isra Mi'raj, ini ada seorang pemuda yang namanya Suraqah. Suraqah ini pemuda kafir Quraisy yang mengikuti sayembara. Barang siapa yang berhasil membawa kepala Muhammad ke hadapan sang pemimpin situ, maka imbalannya 100 ekor unta. Suraqah ini kepencut. Akhirnya dia ngintip kapan Muhammad ini berangkat, tak kejar. Akhirnya begitu Nabi berangkat, suatu saat begitu Nabi berangkat di tengah jalan dikejar oleh Suraqah. Suraqah apa? Naik kuda, Pak. Kan laju kudanya. Begitu dekat Nabi, kemudian dia menghunus pedang, baru dekat mau menghantamkan pedang ke punggung Nabi, apa yang terjadi? Kudanya terperosok, terosor. Begitu kurung geruduk, Nabi menengok ke belakang, toh. Duh, kok ana wong tiba? Ditulungi, Pak. Pelan-pelan, Mas ya. Akhirnya jalan lagi. Suraqah penasaran, nah ini Muhammad. Aku kejar lagi. Begitu mendekat, dia hunus pedang, mau memukulkan pedang ke Nabi. Laki-laki kudanya terperosok, geruduk, dia jatuh. Laki-laki Nabi nengok ke belakang. Loh, jatuh. Kok sampean mana, Mas? Hati-hati yo, ditulung. Sampai 3 kali itu terjadi. Akhirnya Nabi berkata, aku tahu engkau mau membunuhku kan? Iya Muhammad, tapi mohon maaf ya Muhammad. Dengan mudahnya Nabi mengatakan, ya sudah, jangan diulangi lagi ya. Ini pedangmu, bawa pulang. Begitu mudahnya Nabi memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya. Ini terjadi lagi, Pak. Pada saat habis perang Uhud, Nabi istirahat di bawah pohon kurma. Namanya sudah capek, Pak. Nabi ketiduran. Tiba-tiba ada anak pemuda musuh langsung mengambil pedang Nabi, langsung dikalungkan, digulungi di leher Nabi. Ya Muhammad, sekarang kalau aku tebas lehermu, siapa yang mau menyelamatkanmu? Dengan tegas Nabi mengatakan, Allah yang akan menyelamatkanku. Mendengar kata Allah ini pemuda gemeteran, Pak. Tangannya gemeteran, lalu pedang jatuh ke tanah, diambil oleh Rasul. Gantian, kalungnya neng gulune. Sekarang giliran aku, kalau aku tebas lehermu, siapa yang akan menyelamatkanmu? Ya, pemuda ini gemeteran, Pak. Nggak ada Muhammad kecuali engkau memaafkanku. Ya sudah, ini ulang. Jangan diulangi lagi ya. Nah begitu, Pak. Itu sifat pemaaf Rasul. Begitu mudahnya memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya. Adakah orang kayak begitu? Susah cari, Pak. Makanya itu mulianya Nabi. Oleh sebab itu tidak ada kalimat yang bisa menggambarkan kemuliaan dan ketinggian akhlak beliau. Kalau toh saat ini kita mendengarkan kata-kata yang saya susun, bukan berarti itu menggambarkan kesungguhan sebenarnya dari keakhlak mulia beliau. Sebetulnya banyak yang ingin saya ungkapkan dalam kesempatan ini, namun kiranya saya cukupi sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan berkah dari acara yang kita adakan ini sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.